Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya kawan-kawan semuanya. Kali ini kita bakal membahas sebuah status orang lokal. Dan sekali lagi saya butuh menurut pandangannya sampai gimana tentang status bos ini, yang dimana ini membahas PRT-nya yang dianggap tidak tahu diri, yang mana sudah dibantu dibaikin, namun tiba-tiba memutuskan kontrak kerja ini karena pengen pindah negara. Jadi mbaknya ini kerjanya di sini kemudian pengen pindah ke Kanada. Bagaimana cerita lengkapnya kawan-kawan? Ini simak videonya sampai habis ya, nggih. Oke, sebelumnya saya hanya bisa mendoakan kawan-kawan yang apabila saat ini masih standby mendukung, mensupport channel ini dari awal sampai saat ini. Semoga kawan-kawan semua sehat selalu penonton, nggih. Amin. Nah, kita bakal membahas sebuah status bos yang dimana ini membahas tentang PRT-nya. Oke. Dia ini menceritakan PRT-nya yang kerja 5 tahun di tempatnya. Jadi belum finish kontrak sudah memutuskan kontrak kerja ya. Awalnya PRT asal PL ini awal-awalnya kerja di situ baik banget, Mbak. Nurut banget. Dan komunikasinya itu bagus banget. Karena komunikasinya bahasa Inggrisnya baik banget, bagus banget ya. Akhirnya si bos ini menanyakan tentang masalah pendidikan. Banyak orang PL ini memiliki pendidikan yang tinggi. Bahkan di antara mereka ada juga yang kerja menjadi dosen, ada yang kerja di kantoran. Karena gajinya tidak cukup untuk keperluan sehari-hari, mereka akhirnya berangkatlah bekerja ke luar negeri. Contoh di negara Hong Kong atau Taiwan, bahkan ke Jepang sana kan kawan. Sama seperti mbak ini memilih Hong Kong untuk menjadi batu loncatannya sebelum ia bekerja di Kanada. Jadi selain dia kuliah, mbaknya ini adalah seorang programming ya, yang dimana sudah pinter mengenai komputer, pinter banget. Nah, pokoknya apa lah nih komputer, nih software lah, apalah seperti itu, dia pintar banget. Dan juga dia kerja di kantoran. Ini juga bisa melukis dengan baik kawan-kawan. Jadi memang karena sebenarnya jabatan dia itu di tanah airnya keren, tapi dia memilih menjadi pekerja migran di Hong Kong dengan alasan menghidupi 5 anaknya. Dan di saat itulah awal-awalnya majikan percaya banget. Dan bahkan karena dia ini dewa banget, kemudian lebih baik daripada CC sebelumnya. Kan bos ini kan dulu pernah mengambil CC dulu yang lama, ini juga PL. Kalau PL dulunya itu sering banget telepon. Nah, pas jaga anak juga main teleponan. Jadi tidak begitu bermain dengan anaknya. Namun mbaknya ini yang baru kerja ini lebih fokus jaga anaknya. Jadi itulah yang menganggap bahwa majikan ini sangat terkesima sekali dengan kebaikan, dengan keprofesionalan Mbak E. Jadi wajar kalau sejak awal mbaknya itu sangat dicintai oleh majikan. Ketika ultah diberikan uang, ketika ultah ini diberikan kado, kemudian diberikan juga cake ultah. Tidak hanya ultahnya saja kan kawan, Konin hari raya besar Cina, mbaknya ini tidak hanya mendapatkan ampau warna merah yang isinya uang, namun majikan ini lebih suka memberikan perhiasan sebagai pengganti ampau tadi. Orang sini biasanya kalau menganggap mereka itu keluarga, tidak hanya memberikan ampau saja kan. Ada juga yang memberikan baju, ada juga yang memberikan emas-emasan. Nah, sama bos ini menganggap Mbak PL itu tadi sebagai saudaranya, sebagai keluarga. Jadi dia memberikan emas ketika Konin ya. Nah, pada suatu hari si Mbak PL ini sudah 5 tahun kerja di situ. Tiba-tiba kan kawan, si Mbak PL ini memutuskan kontrak kerja tadi ya. Memutuskan kontrak kerja dan
Ternyata tujuan memutuskan kontrak kerja ini adalah ingin bekerja ke Kanada sana. Jadi kerja di Hong Kong, kerja di tempat majikan ini hanyalah sebagai batu loncatan memfasilitasi Mbak PL ini atau PRT-nya ini agar memperoleh visa kerja di Kanada sana. Dan ini sebagian dari perencanaan yang ia lakukan ketika dia ini memilih Hong Kong sebagai batu loncatan tadi. Ini yang membuat si majikan ini kecewa, yang dimana belum finish kontrak ketika visa kerja di Kanada sudah jadi, sudah ready, langsung memutuskan kontrak kerjanya. Nah, pertanyaan kawan-kawan, bagaimana tentang situasi seperti inilah? Apakah menurut kawan-kawan memang ada benarnya? Bisa saja tidak masalah karena itu hak asasi. Atau menurut kawan-kawan, walaupun kita bekerja di negara orang, walaupun ada gaji lebih besar, alangkah baiknya kita ini harus menyelesaikan dulu, finish dulu, baru memutuskan baru pindah lagi ke Kanada. Tetapi yang saya ketahui, jika seandainya pekerjaan di Kanada itu tidak diambil dalam jangka waktu tertentu, tentu pekerjaan itu bakal hilang. Apakah benar? Silakan yang paham komentar saja. Nah, pertanyaan lagi, apakah ada kawan kita melakukan hal yang sama tersebut, yang dimana bekerja ke luar negeri menjadi pekerja rumah tangga? Ini hanyalah sebuah batu loncatan untuk menunggu visa kerja di negara lain. Jadi tidak hanya di Kanada kan kawan, bisa jadi ke negara Australia. Ada juga seorang teman kita ini kuliah S1, S2 bagian program bahasa, kemudian dia ini belajar di sini lebih mendapatkan sebuah ijazah. Ya, nah ijazah ini nanti untuk diajukan kepada kerjaan di Australia ataupun di Kanada. Ya, jadi ini hanya sebuah batu loncatan saja. Ketika nanti diterima di Kanada ataupun di Australia, nanti bisa saja sewaktu-waktu memutuskan kontrak kerja. Di Indonesia pun atau PRT asal Indonesia ini juga ada. Bagaimana menurut kawan-kawan di dalam situasi seperti ini? Dan ketika aku membaca tentang tanggapan para orang sini, memang ada yang menyebutkan bahwa jangan terlalu menganggap PRT ini sebagai keluarga Anda sendiri. Jadi kalau kamu ini menempatkan PRT, tempatkanlah seada batasnya. Dia menjadi pekerjamu dan kamu menjadi majikanmu. Jadi kamu tidak bisa membuang sekat-sekat di antara kalian, karena itu kenyataan. Jangan sampai Anda menempatkan rasa kasihan Anda, rasa sayang Anda, rasa kekeluargaan Anda kepada PRT, karena sewaktu-waktu mereka bisa saja memutuskan kontrak kerja. Itu salah satunya ya. Kemudian ada sekali lagi yang bilang bahwa salut dengan PRT tersebut yang dimana berani mengubah nasibnya sendiri. Ketika dia ini kerja di negara Hong Kong, kemudian dia ini sudah mendapatkan kerjaan di Kanada, maka dia akan pergi ke Kanada. Walaupun dia memulai situasi tersebut ini dengan pekerjaan yang dianggap nggak baik atau rendah, tapi dia bisa merubah nasibnya tersebut. Jadi memang ada orang yang mengacungi jempol terhadap apa yang dilakukan Mbak PL tersebut. Setelah adanya komentar-komentar tersebut, ini juga ada yang mendoakan semoga PRT-nya ini mencapai harapannya, dan semoga PRT-nya ini juga mendoakan kepada majikannya agar mendapatkan
PRT yang lebih baik lagi atas perlakuannya kepada PRT-nya dahulu. Semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.